Salam, halo, 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 halo. Baik, 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 baik. Kalian gimana kabarnya? Sehat ya, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, mantap. Susu murni nasional. Paket. 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 Punten. Susu murni nasional. Susu murni nasional. Oke, jadi mungkin kenalan dulu ya. Jadi namaku Lutfi, asalku dari Makassar dan kuliahnya di Telkom University Bandung. Jadi asal Makassar, kuliah di Bandung. Itu aja. Wih, lumayan juga ya. Tahu Telkom itu dari karena sekolahnya di SMK Telkom ya di Makassar, jadi ya informasinya cukup banyak gitu tentang Telkom. Jadi ya kalau bisa dibilang informasinya dari sekolah sebenarnya. Kebanyakan. Mungkin aku runutin dulu gitu ya. Jadi pertama tuh aku kerjanya di eh, dari internship dulu deh. Dari aku internshipnya itu di Telkom. Waktu Mm-mm. itu sekitar 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan itu dilanjut jadi employee. Tapi status employee-nya tuh bukan karyawan tetap, tapi bisa dibilang kayak pro hire lah istilahnya kayak gitu. Nah, jadi Oh, itu namanya unitnya adalah Indigo, Indigo Telkom. Jadi Telkom di bawahnya itu ada namanya Indigo Telkom, subunit kayak atau anak perusahaan lah. Tapi nggak bisa dibilang anak perusahaan juga karena kontraknya sama Telkom gitu. Nah, mm-mm. di situ hampir 3 tahun ya di Indigo Telkom, hampir 3 tahun dan saya rasa sendiri sudah cukup waktu itu dan cari tantangan baru. Akhirnya sekarang itu kerjanya di startups. Jadi saya sama teman-teman tuh bikin startup, tapi yang bikin sebenarnya bukan saya sih, ada teman lagi sebenarnya. Tapi saya masuk ketika memang startupnya itu masih dibangun gitu, masih sekitar 30% gitu. Jadi ya masuk tim co-founder juga. Jadi kalau ditanya sekarang kerjanya apa, sekarang kerjanya lagi ngurusin startups gitu. Untuk yang selanjutnya nih pertanyaannya, kan kakak udah lulus dari Telkom nih ya. Telkom University ya maksudnya. Ya, dari Telkom University nih. Bisa ceritain nggak sih dari awal masuk gimana, dari semester 1 perjalanannya kakak dari awal-awal masuk banget nih sampai lulus gimana? Oke, sampai lulus ya. Ya. Oke, sip. Jadi memang waktu awal masuk itu di tahun 2017, apa namanya, waktu itu jurusan teknologi informasi itu masih Hmm. baru banget. Dan kalau secara akreditasi prodi waktu itu kita dapatnya C, gitu ya, karena Heeh. jurusan baru. Ya. Oke, eh, sempat ada keraguan, sempat ada kayak, aduh gimana ya, akreditasinya C dan nanti kita daftar kerjanya gimana. Padahal saat itu lowongan-lowongan itu banyak yang selalu penerimaan itu akreditasinya itu harus A gitu. Oh Nah ya ya. udah jadi karena dengan keadaan itu udah C gitu ya dan mau gimana lagi gitu ya dan dulu pilihannya adalah menyerah dengan keadaan atau berjuang dengan harapan gitu. Ya udah karena eh, udah terlanjur C gitu ya, ya udah kita jalan dulu aja daripada ngulang kuliah gitu ya, maksudnya daftar di kampus Mm-mm. lain dengan jurusan lain kayak waktunya habis gitu.
Jadi Iya. untuk biar waktunya bisa pas gitu ya, dengan umur sekian udah lulus, nanti umur sekian bisa kerja, biar pas timelinenya tuh ya udah dijalanin aja. Jadi dari semester 1 diperjuangin tuh kuliah masuk semester 2 semester 3 gitu ya. Dan sempat ada beberapa apa ya, bisa dibilang dinamika kayak nilainya turun, nilainya naik, dan sedikit ada kayak harus berada di komunitas, harus berada di UKM, harus berada di himpunan gitu Mm-mm. ya. Dan terus berjalan sampai akhirnya di semester 6 itu kalau pribadi ya nilainya tuh anjlok banget. Itu dikarenakan memang waktu itu time manajemennya tuh kacau sekali kalau dari saya. Jadi Ya. nilainya tuh anjlok banget gitu ya, dan sepertinya nilainya ini nggak bisa diselamatkan. Jadi Mm. kalau teman-teman tanya IPK saya berapa, IPK saya tuh sangat-sangat tidak apa ya, tidak menjual sekali gitu ya ketika daftar di company. Mm. Nah, bayangkan di semester 6, jadi sebenarnya IPK itu bisa dihitung teman-teman. Jadi ketika teman-teman hitung IPK, itu pas lulus teman-teman udah proyeksi dapat SKS berapa, kira-kira dapat nilai apa, itu ketahuan IPK akhirnya berapa gitu. Dan setelah saya hitung, ternyata sungguh apa ya, sangat-sangat tidak memuaskan gitu ya. Nah, akhirnya ya udah jalan terus aja. Ya mau gimana, keadaan sudah begitu ya, kita hanya bisa berjuang gitu kan. Ya semester 6 terus akhirnya dapat COVID gitu ya. Dapat COVID. Ya. Waktu itu aku angkatan COVID, dapat nilainya makin anjlok karena ya kuliahnya nggak keurus gitu ya, Ya. dan apa ya namanya ya, sistem pembelajarannya kita belum terbiasa dengan online waktu itu, kebanyakan ketiduran sebenarnya dalam kelas. Ya Mm. akhirnya di semester berapa ya, 7 tuh kalau nggak salah nemu ini internship, di akhirnya daftar, dan ternyata ada formula baru. Jadi nggak harus apa ya, kita nggak harus masuk kelas agar nilainya bagus, tapi ada kesempatan untuk internship gitu. Jadi ternyata internship itu bisa buat nambah nilai gitu. Nah itu tadi makanya saya katakan. Jadi ketika harapan kita ini sudah mulai buntu gitu ya, itu semangat kita udah nggak ada lagi tuh. Nah karena ya saya sadar gitu ya, faktornya udah terjadi, masa menyerah sih gitu ya. Ya udah berjuang terus aja. Akhirnya jalannya dibuka, dan akhirnya ada internship, bisa lulus dan ditawarin buat lanjut. Nah itu akhirnya bisa lulus tepat waktu, tapi memang nilainya tidak apa ya, sangat tidak menjual ketika kita melamar ke perusahaan. Tapi waktu itu saya yakinnya adalah yang dilihat adalah skill gitu ya, bukan nilai, karena nilai hanya angka. Jadi ya itu sih, jadi ya perjalanannya singkatnya seperti itu. Jadi struggle selama kuliah, tapi pas lulus alhamdulillah jalannya ada-ada aja gitu. Seperti Oh, itu. ya. Berarti dari struggle-struggle kakak tuh udah ada jalan sendiri lah datang untuk kakak sendiri ya. Betul betul. Nah, selanjutnya Kak, kan Kakak bisa dibilang lulusan IT kan. Nah, itu setelah lulus itu pekerjaan yang bisa didapat sebagai lulusan IT, khususnya kita nanti yang mau lulus itu apa ya? Apakah sama Oke. yang seperti dikasih tahu dosen atau gimana Kak? Oke, betul. Jadi ketika kita apa ya, menganut sebuah jurusan atau fokus pada satu jurusan, kita akan merasa terperangkap bahwa kita kerjaannya itu ya apa yang kita pelajari gitu. Jadi misal teman-teman belajar ngoding, ketika di pekerjaan kerjanya ngoding gitu. Ternyata ketika sampai di dunia industri itu nyatanya pun tidak seperti itu gitu ya. Banyak sekali kesempatan-kesempatan yang teman-teman bisa ambil di luar jurusan yang saat ini. Jadi di sisi lain teman-teman belajar di kampus, di sisi lain teman-teman bisa apa ya, menaikkan potensi-potensi yang sebenarnya teman-teman nggak tahu, tapi itu potensial teman-teman buat pelajari gitu. Untuk jurusan IT banyak sekali sebenarnya teman-teman. Yang paling umum adalah kalau jurusan IT itu adalah apa namanya, IT support. Nah itu paling umum banget tuh. Di IT support itu kayak seseorang yang dia itu memiliki tugas tanggung jawab untuk ketika ada hal-hal masalah IT, yang pertama kali dicari itu adalah IT support gitu. Jadi misal di suatu company, misalnya jaringannya rusak nih, kita nggak tahu nih siapa yang ngerjain.
Tapi buat tahu rusaknya apa, kita cari IT support dulu gitu, biar dia tahu rusaknya apa. Ketika kerusakannya sudah diketahui, baru ngelapor ke ahlinya gitu. Jadi ini penting sebenarnya. Satu lagi, ketika teman-teman berkuliah, teman-teman harus harus memilih apakah menjadi spesialis atau menjadi generalis gitu. Spesialis maksudnya adalah teman-teman fokus di satu bidang, teman-teman ahli di bidang itu, dan memang teman-teman ingin menjadi orang yang betul-betul jago di bidang itu gitu. Atau teman-teman jago di segala bidang gitu ya. Jadi kayak misal coding teman-teman tahu, desain UI UX teman-teman tahu, manajemen IT teman-teman tahu, apalagi jaringan teman-teman tahu. Nah, ini adalah generalis. Satunya lagi adalah spesialis. Ketika teman-teman dihadapkan dengan satu pokok pembahasan, contoh security engineer. Nah, itu teman-teman fokus tuh. Teman-teman ngulik semua yang berkaitan dengan security engineer. Nah, itu bisa juga. Tapi ternyata ada perkembangan baru, teman-teman. Ada perkembangan baru yang namanya T-shapes. Jadi T-shapes itu bentuknya tes seperti ini. Ini tuh teman-teman bisa mempelajari semuanya, tapi tidak dalam. Tapi harus ada satu bidang yang teman-teman dalami gitu. Jadi misal di IT, teman-teman tahu semua nih tentang IT, teman-teman tahu tentang jaringan segala macam, tapi nggak dalam. Tapi ada satu bidang yang teman-teman tahu. Nah, ini kalau seperti itu bagus banget tuh, nyari pekerjaannya gampang banget. Jadi contoh pekerjaannya adalah Android engineer gitu ya. Ini spesifik nih, dia nyari Android engineer, tapi di sisi lain teman-teman tahu tentang back end, teman-teman tahu tentang networking. Ini nggak apa-apa, ini nggak ada masalah gitu ya. Tapi nggak terlalu dalam. Intinya teman-teman, kalau menurutku ya, teman-teman harus punya satu spesialisasi yang dimana spesialisasi itu menjadi brandingannya teman-teman ketika mendaftar. Jadi apapun lowongannya nanti, teman-teman siap gitu ya, dan teman-teman tahu harus nyari lowongan apa gitu ya. Contoh iOS engineer, ya pasti ketika dia cari lowongan, dia carinya lowongan tentang iOS kan. Nggak mungkin dia cari tentang lowongan cleaning service, nggak mungkin. Atau IT support itu mungkin tidak mungkin, karena ya sungguh generalis gitu. Nah, ini yang mau saya sampaikan, bahwa teman-teman nanti harus jadi T-shapes. Jadi cari aja nanti di Google T-shapes itu apa. Teman-teman tahu semua hal mendasar, tapi teman-teman punya satu fokus bidang. Nah, ini akan gampang sekali cari pekerjaan. Kalau di IT sendiri banyak banget pekerjaannya. Teman-teman bisa jadi Android engineer, iOS, atau cloud engineer, itu bisa banget. Ataupun pokoknya berhubungan dengan itu, dengan IT, teman-teman semuanya bisa masuk gitu ya. Baik itu yang generalis ataupun spesialis, teman-teman bisa masuk itu. Untuk jurusan teknologi informasi ya. Tapi memang kalau menurutku ya, jurusan teknologi informasi itu dia didesain untuk menjadi melihat secara enterprise gitu ya. Jadi bukan melihat secara mikro atau makro, tapi melihatnya itu secara enterprise gitu. Nah, itu anak IT itu sebenarnya posisinya di situ untuk jurusan teknologi informasi. Jadi kan ada informatika gitu ya, terus ada RPL. Nah, itu mereka mainnya tuh makro dan mikro gitu ya. Nah, kalau teman-teman nih di jurusan teknologi informasi, menurut aku itu mainnya tuh di skala enterprise gitu ya. Jadi kalau di perusahaan itu paling tinggi jabatannya CTO, Chief Technology Officer. Jadi teman-teman yang bertanggung jawab tentang teknologi yang digunakan perusahaan itu, kayak gitu. Baik, terima kasih. Tadi kan kakak udah ceritain pengalaman kakak nih. Ada gak sih keterampilan khusus yang diperlukan untuk lulus dari Telkom University? Oke. Jadi keterampilan khusus ya, ini berkaitan dengan teman-teman mau jadi apa gitu ya. Teman-teman tahu ada hard skill, ada soft skill. Soft skill yang kayak manajemen, komunikasi segala macam. Soft skill ini penting, teman-teman harus tahu gitu ya. Jadi teman-teman harus kuasai masalah soft skill. Nah, ketika kita bicara tentang hard skill, yang dimana itu berbicara tentang skill teman-teman dalam suatu bidang, ini penting. Seperti yang saya katakan tadi gitu ya. Teman-teman harus punya satu spesialisasi, dan ini akan berkaitan teman-teman maunya jadi apa. Apakah teman-teman ingin menjadi seorang strategis? Strategis itu adalah orang yang menyusun strategi atau rencana, atau menjadi
spesialis atau profesional yang memang dia itu mengerjakan hal-hal teknis. Nah, ini berkaitan nih. Ini ada dua nih pilihannya ketika kita ada di company, strategis atau spesialis. Kalau di kampus pilihannya adalah generalis atau spesialis. Ketika masuk industri pilihannya adalah spesialis atau strategis atau spesialis. Nah, ini penting. Lihat dulu teman-teman mau jadi apa gitu ya. Misal kayak Galih pengen jadi Android engineer kita. Ya udah, fokus aja sama bidang itu, Android engineer itu. Dan ya ketika nanti lulus brandingannya adalah Galih Android Engineer gitu. Jadi di LinkedIn-nya tuh as Android Engineer gitu ya. Atau mungkin Hidayah pengen jadi back end engineer gitu ya. Nanti brandingannya di LinkedIn itu Hidayah back end engineer. Jadi kalau ditanya keterampilan khususnya apa, itu balik lagi ke teman-teman maunya apa. Tapi menurutku ketika teman-teman lulus, teman-teman harus punya satu yang namanya keterampilan atau tadi spesialisasi gitu ya, karena itu akan menjadi brandingannya teman-teman. Jadi teman-teman nggak pusing kalau cari kerja karena teman-teman tahu teman-teman ini siapa gitu. Nah, kayak gitu menurut saya ya, seperti itu. Iya. Nah, kan tadi kan kakak udah jelasin banyak tuh tentang keterampilan, tentang pengalaman-pengalaman kakak yang kemarin-kemarin selama semasa kuliah ataupun semasa profesional. Kalau dari kakak sendiri nih, ada nggak sih kak saran buat kita yang masih mahasiswa baru tuh untuk kedepannya kayak gimana? Saran ya, oke. Nah, satu saran yang menurutku penting tadi aku sempat jelasin tentang T-shapes ya, tentang formula T-shapes yang dimana teman-teman harus generalis tapi punya satu spesialisasi. Nah, untuk bisa memformulakan T-shapes ini lebih baik, itu memang salah satunya dimulai dengan kuliah gitu ya. Nah, di perkuliahan saat di kelas teman-teman, pesanku adalah teman-teman jangan sampai meninggalkan hari pertama kelas dimulai. Jadi misalnya semester baru nih, dan ini adalah pertemuan pertama dari kelas itu, jangan sampai teman-teman ketinggalan di pertemuan pertama itu, karena itu penting karena pertemuan pertama itu adalah pondasi dari mata kuliah itu. Jadi ketika teman-teman tidak punya pondasi, teman-teman tidak akan punya material-material yang bisa dibangun untuk memahami mata kuliah itu. Jadi itu penting sekali. Harus hadir di hari pertama mata kuliah. Kecuali memang hari pertama mata kuliah itu dosennya nggak ngadain atau apa ya, cuma dikasih tugas ya, itu oke gitu. Tapi ketika dosennya hadir dan dia konfirmasi hadir gitu ya, teman-teman harus wajib ikut di pertemuan pertama, karena ini pengalamanku pribadi. Ketika aku misal skip gitu ya, kita istilahnya skip ya, atau absen di pertemuan pertama, ketika datang di pertemuan kedua itu akan sulit sekali mengerti apa yang dijelaskan oleh Bapak dosen gitu. Ini karena aku orangnya adalah ketika belajar itu learning person, jadi harus langsung ketemu orangnya gitu. Aku bukan tipe yang belajar online itu bisa paham, agak sulit kalau menurutku. Tapi kalau aku adalah orang yang ketika orangnya wujud fisiknya ada di hadapanku itu aku lebih paham. Nah, ini balik lagi, teman-teman harus hadir di pertemuan pertama mata kuliah. Lalu kedua tadi, teman-teman harus spesialisasi dalam bidangnya, dan jangan teman-teman harapkan bahwa semua ilmu itu ada di kelas gitu. Karena teman-teman dosen, bapak-bapak ibu dosen itu sebenarnya memberikan arahan. Mereka memberikan arahan, mereka memberikan kemana teman-teman harus melangkah ketika mempelajari itu gitu. Jadi misal nih, belajar tentang Android, Bapak Ibu dosen itu menjelaskan bahwa Android itu seperti ini, cara kerjanya seperti ini, cara bikinnya seperti ini, cara memahaminya seperti ini. Nah, dia hanya menunjukkan arahnya kemana gitu. Nah, untuk melihat lebih dalam, teman-teman harus belajar sendiri memang. Channel-channel untuk belajar sendiri banyak sekali. Online learning gitu ya, misal di YouTube, atau ikut bootcamp, atau ikut laboratorium. Kita ada banyak lab gitu ya di FIF. Nah, teman-teman harus pilih satu. Labnya apa gitu. Nah, ini penting sekali. Jadi ketika ada teman-teman udah dapat informasi open recruitment lab, teman-teman harus wajib masuk salah satu lab itu gitu. Jangan sampai enggak, karena ketika teman-teman nggak masuk lab, teman-teman hanya akan mendapatkan edukasi
yang bisa dibilang itu edukasinya masih permukaan kalau di dalam kelas ya. Tapi ketika teman-teman masuk lab, banyak sekali hal-hal yang bisa teman-teman explore yang tadinya itu nggak diajarkan di dalam kelas, tapi akhirnya ketika teman-teman masuk ke lab itu diajarkan, gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, teman-teman harus jaga relasi sama dosennya, gitu. Dosen ketika di kelas, dia itu mengajarkan sesuai dengan etika dan kurikulum yang telah diberikan kepadanya, gitu. Jadi dia akan menjelaskan sesuai dengan apa yang diperintahkan, gitu. Ketika di luar kelas, teman-teman bisa memanfaatkan dosen. Ini bahasanya memanfaatkan ya. Teman-teman bisa memanfaatkan dosen, Bapak Ibu dosen itu untuk belajar lebih dalam gitu. Gitu ya. Jadi ketika udah di luar kelas, teman-teman pengen discuss, kalau dia ada waktu, dia pasti dosennya akan open gitu ya. Dan bisa dibilang beberapa dosen-dosen kita itu expert banget gitu. Nah, ini yang harus teman-teman tahu. Dosen-dosen kita itu expert gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak nanya, itu ya sayang sekali gitu, sayang sekali. Jadi teman-teman harus betul-betul detail nanya sama dosennya, bener harus paham. Karena ya kalau nggak ditanya agak sulit memang. Nah, beberapa dosen juga menjadi bagian dari lab gitu ya, laboratorium. Jadi ya saranku adalah teman-teman juga harus punya satu pegangan dosen gitu ya. Dosen yang bisa dijadikan bukan teman ya, dijadikan apa ya? Panutan atau ya panutan ya. Panutan untuk ditanya ketika teman-teman nggak paham atau teman-teman butuh diskusi, teman-teman cari orang itu. Itu. Nah, selanjutnya teman-teman harus cari juga senior atau cutting yang masih kuliah ya. Kalau bisa masih kuliah. Karena ini erat kaitannya dengan relevansi teman-teman ke depannya ketika mengambil mata kuliah gitu ya. Jadi teman-teman jangan putuskan hubungannya sama senior yang masih kuliah dan jangan putuskan hubungannya sama dosen. Jadi ketika misal dosennya udah nggak ngajar lagi, teman-teman udah lupain tuh dosen itu. Padahal itu penting. Nanti pentingnya ketika teman-teman ngerjain skripsi itu penting banget tuh punya relasi dosen itu sangat-sangat krusial gitu ya. Kalau teman-teman tidak menjaga hubungan baik gitu. Mungkin itu. Oke, terima kasih Kak atas nasihatnya. Karena berhubung Kak Lutfi udah ngasih banyak nge-share ke kita dari pengalaman-pengalaman beliau, habis itu pengalaman ketika masuk ke dunia karir, keterampilan, dan ngasih nasihat buat kita. Mungkin itu udah dengan nasihat dari Kak Lutfi mungkin jadi penutup buat sesi wawancara kita buat hari ini. Terima kasih banyak Kak Lutfi udah ngasih banyak ilmu buat kita. Semoga ilmu yang dari Kak Lutfi bisa jadi manfaat buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya semuanya. Ya Kak. Ya. Ya. Kak.